Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bisa Dewan Perusahaan sedang menyaksikan channel Agung Post Group bersama saya M. Syarifuddin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini kami ingin melihat profil sekolah SDN 10 Gadis. Ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian, guru-guru SDN 10 Gadis. Sengaja pagi ini saya akan mengadakan briefing karena mengingat kita baru selesai mengikuti liburan semester. Jadi untuk itu Bapak Ibu-ibu sekalian, saya selaku Kepala Sekolah SDN 10 Gadis ini mengharapkan agar kiranya ibu-ibu sekalian dapat meningkatkan cara mengajar, proses belajar mengajar di kelas. Terus kalau bisa cara belajar mengajar di kelas itu dapat menghasilkan supaya anak-anak kita dapat meningkat mutu pendidikannya, sehingga SD 10 Gadis ini bisa setara dengan SD-SD yang ada di luar sana. Selain daripada itu, ibu-ibu sekalian, melalui kesempatan ini juga saya mengharapkan agar ibu-ibu dapat meningkatkan kedisiplinan, terutama diterapkan kedisiplinan itu dengan anak-anak didik, supaya sekolah kita ini tercermin ya, keluaran dari SD 10 Gadis ini dapat berkualitas begitu. Saya kira ibu-ibu sekalian, hanya itu saja yang dapat kami himbau pada pagi hari ini. Selain daripada itu, mungkin di antara ibu-ibu ada yang perlu dipertanyakan, silakan ibu-ibu. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada, saya rasa hanya itu saja yang dapat kami himbau. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu guru sudah kembali ke kelas masing-masing setelah mengikuti briefing dari kepala sekolah. Ya. Saat ini anak-anak kelas 6 SDN 10 Gadis sedang melakukan kegiatan olahraga. Ayo dengan ibu ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan dulu Bu, nama ibu siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Eka Maristi. Saya guru di SD Negeri 10 Gadis. Saya di sini selaku wali kelas dari kelas 6 yang mengajar, karena kebetulan di SD kami belum ada guru olahraga. Jadi setiap mata pelajaran olahraga itu guru wali kelasnya yang pegang. Jadi mengajar seadanya saja, sebisanya aja. Yang penting murid-murid senang, murid-murid kita semangat, murid-murid tetap antusias kalau pelajaran jam olahraganya. Biasanya kegiatan olahraga ini dilakukan setiap hari apa saja Bu? Tergantung, setiap kelas beda-beda pastinya kan. Kalau untuk kelas saya sendiri, kelas 6 itu setiap hari Rabu. Kalau kelas 5 hari Selasa. Kalau kelas 3 itu hari Kamis. Dan kelas-kelas rendah lainnya juga hari Jumat ada juga. Untuk jamnya itu, sistem jamnya berapa jam? Oh,
untuk mengajar. Iya. 4 jam pelajaran. 4 jam. Pelajaran itu 35. Sistem belajarnya gimana? Apakah teori dan praktek? Sering praktek sebenarnya. Sering Teorinya praktek. Sesekali aja kalau misalnya cuaca lagi mendung, kondisi kalau lapangan kan basah nggak bisa dipakai. Soalnya murid-murid tuh lebih senang kalau olahraga pasti di luar. Lebih semangat kan, antusias gitu kan, apalagi sekarang kami belum ada guru olahraga kan. Harapannya ke depan juga mungkin kalau PPK nanti semoga saja ada yang keterima dan lulus di sekolah kami ini. Amin. Biar murid-murid tambah semangat buat olahraganya gitu. Apakah sekolah ini pernah mengikuti kegiatan lomba-lomba di luar seperti bola voli atau semacamnya lah? Pernah. Di kecamatan pernah juga. Pernah meraih juara? Pernah juara 2 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Mungkin kedepannya bisa juara 1 ya. Amin. Amin. Ya Bu, itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Ya. 2 kalimat sadar, yaitu sadar 1 yaitu sadar tahu. Anak malam sudah belajar belum nih? Sudah. Ibu sudah memutuskan. Saat ini kita berada di ruang belajar kelas 1 SDN 10 Kandis. Terlihat ibu guru sedang menjelaskan pelajaran yang dimana hari ini pelajaran agama Islam. Nah ini tulisannya seperti ini, nanti kalian buat yang ini saja, yang ini kan agak susah ya. Nah nanti artinya Terlihat ibu bapak, terlihat ibu kepala sekolah SDN 10 Kandis sedang memantau kegiatan belajar. Anak-anak semangat belajarnya. Jangan sampai pelajaran yang diberikan oleh ibu guru agama itu tidak didengarkan. Ayo anak-anak, lihat ke depan itu kalimat dua kalimat syahadat itu. Ya. Nah, ayo anak-anak, lakukan ya belajarnya ya dengan semangat. Ayo. 25. Ya. Nah, di situ ada gambar. Sekarang kita mengamati gambar yang ada di bawah ini ya. Ada jas hujan. Nah, kemudian Saat ini kita sedang berada di ruang kelas 3 SDN 10 Kandis. Saat ini ada ibu guru yang sedang menjelaskan pelajaran pada hari ini. jus buah pisang hijau. Kemudian cendol dawet, topi, baju, kaos, kemudian topi pantai, bakso, sop ayam, kipas angin. Waalaikumsalam. Ya, terlihat di kamera Anda Kipas bambu. Iya. Ibu sedang mengajar Bu. Iya. Sekarang sudah tema Bapak terlihat di kamera Anda ibu kepala sekolah sedang memantau apa kabar semuanya? kegiatan anak-anak kelas 3. Sekarang anak-anak kalian perhatikan pembelajaran yang diberikan oleh ibu guru ya dengan semangat ya, dengan semangat. Ya, jangan ada loyonya ya. Sudah sarapan belum anak-anak? Ya, oke. Kalau begitu anak-anak belajar dengan tekun ya, rajin dan semangat. Ayo, Bu, silakan lanjut Bu. Ayo nak perhatikan sekali lagi ya. Saudara-saudara bisa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group. Kalau tadi kami sudah meninjau ke sekolah di berbagai kelas, melihat proses belajar mengajar, juga sudah berwawancara dengan guru olahraga, dan kebetulan ada yang membanggakan hari ini. Ada pemerintah desa yang ada di sini, yaitu Bapak Kepala Desa. Selamat pagi Pak Kepala Desa. Dan ada juga komite, Pak Komite. Selamat pagi Ibu Kepala sudah pasti sekolah. Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Ada guru PAI, ada operator. Dan sehat-sehat Pak ya Bu. Ya, kalau sehat ini enak komunikasi. Komunikasi ini memecahkan segala kebuntuan. Tapi kalau kita tidak komunikasi, kita pendam sendiri masalah, itu tidak akan terselesaikan, bahkan apa paling kepala. Oke Pak ya. Oke, Bu Kepala Sekolah, sudah berapa lama menjadi guru kepala sekolah di sini? 1 tahun. 1 tahun. Sebelumnya pernah jadi kepala sekolah? Sudah.
Di berapa tahun jadi total menjadi kepala sekolah? Kalau totalnya lebih kurang 11 tahun. 11 tahun, luar biasa. Artinya banyak inovasi yang sudah dikembangkan semenjak jadi kepala sekolah dan sekarang 1 tahun di sini. Ya. Apa rencana Ibu ke depan? Untuk rencana ke depan, khususnya di SD 10 Kandis ini, Ya. kami mengharapkan pemerintah terkait kepada Bapak Kepala Desa dan juga pemerintah yang terkait, artinya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, agar kiranya sekolah kami ini dapat terutama sarana prasarananya ini kan Pak, maksud saya Dimaksimalkan ya? ya dimaksimalkan, mengingat kondisi kelas yang ada agak sudah ini sudah sudah agak rusak, tapi belum begitu parah. Tapi mobiler mungkin ya? Ya mobiler ya? Ya. Tapi sudah dilaporkan ke Dinas? Sudah Pak, kemarin juga pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir sudah memeriksa. Ya sudah pernah ini apa itu, artinya sudah memberikan jadwal kemarin untuk apa? Untuk perbaikan kelas. Namun sampai saat ini belum terlaksana. Oh ya, artinya menunggu waktu Bu ya? Ya. Artinya masalah mobilnya teratasi karena sudah diketahui oleh Dignas Ya. dan sudah disurvei, insya Allah dalam waktu dekat. Kita doakan. Dengan menonton ini siaran Pak Kepala Dinas, Pak Bupati, mungkin ada DPR dapil sini juga bisa mempercepat proses ini. Kita doakan. Bu, di sini berapa rombel, berapa kelas, berapa tenaga pengajar dan berapa murid? Silakan Bu. Di sini rombelnya ada 6, kelasnya juga ada 6, jumlah siswa ada 112 orang. 112.000 orang. 112 Oh, orang. 112 orang. Saya kira 112.000 orang. 112 orang. Jumlah guru yang PNS jumlah 6 orang termasuk saya sebagai kepala sekolah. Guru honorer ada 2 orang. Alhamdulillah mungkin itu sudah termasuk ya ini seleksi P3K yang sedang berlangsung. Oh, ada yang lulus ya? Ya, belum tentu Pak, belum Ya. tentu karena pengumumannya. Tapi mengikuti maksud saya? Ya sudah Ya. mengikuti karena Guru atau? Guru. Operator juga ikut? Operator enggak. Oh, ada ikut ya? Ada Ya. kuotanya. Kuota ya. Ya, kuota yang Berapa orang guru yang ikut itu? 2 orang Pak dari Oh, 2 SD orang. ini, tapi kuotanya 3 orang 3 termasuk guru PJOK. Oh, ya. Oh, jadi artinya saya dengar guru PJOK belum ada sih? Ya. Makanya diatasi dengan guru kelas ya? Ya, diatasi oleh guru kelas. Kebetulan kami tidak mempunyai guru PJOK. Alhamdulillah Dinas Pendidikan sudah memberi kuota di SD 10 Kandis ini, ada 1 kuota untuk P3K Pak. Oh ya. Mudah-mudahan tersalurkan. Yang penting Ibu akan koordinasi dengan pemerintah desa dan komite untuk melengkapi fasilitas di sini, termasuk mungkin sarana di depan halaman ya? Ya. Halaman masih ada apa lagi? Pak ada? Halaman itu Pak, itu sebenarnya butuh pengerasan. Di sini juga kami mengharapkan dengan pemerintah desa dan juga pemerintah yang terkait agar kiranya mungkin bisa memberikan sumbangsi kepada sekolah kami supaya kedepannya lebih baik lagi. Ya, oke. Tahan dulu ya. Nanti saya ingin ke pemerintah desa Pak Kanis. Selamat siang. Ya Pak ya. Ya, seperti tugas pendidikan ini seperti apa yang kita ketahui, memang bukan tugas kepala sekolah dan guru saja. Pemerintah desa pasti, komite pasti, tapi masyarakat awam seperti saya harus memperhatikan pendidikan, karena maju mundur di satu bangsa itu tergantung dari latar belakang pendidikan keluarganya. Oleh karena itu, tadi kita sudah dengar bahwa kepala sekolah ingin mengajak kepala desa untuk memperbaiki fasilitas yang selama ini terutama halaman dan pagar tidak salah. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Karis? Ini Pak, kami pemerintah desa sering datang ke sekolah yang khususnya SD 10 ya. Dan ada juga anak saya Pak.
Oh, ya. Dan sejarah saya Pak mulai dari SD di sekolah sini Pak. Ya. Jadi kami sebagai pemerintah Mungkin desa. sejarah dulu Bapak sekolah sini, Pak. Iya Pak. Wah, ya. Semasa itu lagi tinggal di sawah Pak. Oh, Alhamdulillah sekarang sudah ya. Karena Pak. perputaran zaman, Iya, boleh. otak kita berpikir sehingga karena guru juga sehingga jadi kepala desa. Iya, amin. Ya. Lanjut, Pak. Dan kami kepala desa akan satu Pak, baik dengan jajaran pemerintahan, perangkat desa, kami siap memfasilitasi pendidikan di SD 10 ini Pak. Ya. Dan kami yang penting itu ada jenisnya Ya. dari atas Pak. Iya. Artinya mungkin bisa diajak mesra ya, Pak komite dengan ibu kepala sekolah. Bisa Pak? Iya. Bisa. Siapa tahu ada yang bisa disisihkan di sana kan untuk pembangunan secara resmi ya. Iya Pak. Iya. Pak Kades, tahan dulu, terima kasih, saya ingin ke komite. Pak komite sudah berapa tahun menjadi komite? Hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Pernah berbuat apa selain dari menyumbangkan tenaga pikiran? Yang kami sumbangkan yaitu pembangunan pagar. Oh, pernah itu pembangunan pagar. Ke depan apa rencana Pak? Kedepannya kami mengharapkan kepada kepala desa terutama mohon untuk disisihkan ADD-nya untuk pengerasan Ya. di depan kelas halaman. Ya, tadi kan sudah dibicarakan. Ya, Insya Allah sudah ada respon yang positif, tinggal melihat aturan bisa atau tidak mungkin ya. oleh karena itu kami lihat anak-anak itu banyak yang celananya kotor gitu, Pak. Oh iya. Becak. Apalagi musim hujan seperti ini ya. Ya, musim hujan. Iya. Air tergenang di depan itu. Iya. Jadi ada rencana untuk itu Pak ya. Iya. Ya ada rencana menghadap bupati. Insya Allah kami akan Berusaha ya. berusaha semaksimal mungkin untuk menghadap bupati dan ibu kepala desa, ibu kepala sekolah, mohon untuk disiapkan Ya. apa yang Proposalnya ya. proposalnya. Ya. Saya kira ini tadi kan sudah ada respon dari Pak Desa. Saya yakin ini pemerintah daerah nonton ini sudah mendengar ini. Tinggal bagaimana sinergi Bapak dengan bertiga, kepala desa, komite, dan kepala sekolah. Nanti mungkin melalui proposal yang dibikin, paling tidak sudah ada jalan keluar Pak Kades ya. Sudah ada jalan keluar. Saya senang karena ada respon soal itu nanti terlaksana dengan tidak, tapi mudah-mudahan terlaksana walaupun tidak seluruhnya. Artinya sudah ada harapan sekolah ini akan lebih baik halamannya. Bu ya. Ya, Pak komite terima kasih ya. Kembali lagi saya ingin ke Ibu Guru Pai. Bu Guru Pai sudah berapa lama menjadi guru Pai? Dari tahun 2000 Pak. 2000. Honornya 4 tahun, kalau itu PNS sudah ya? Sudah PNS, Alhamdulillah. 2005. Tapi selama menjadi guru Pai, aktivitasnya di sekolah ini? Ya. Dari awal masuk ya? Dari honor ya? Ya. Artinya sudah hampir 20 tahun, 10 tahun ya? Ya. Ada aktivitas keluar mengajak anak-anak untuk membentuk karakter seperti lomba-lomba yang menambah wawasan berpikir? Iya Pak, selalu kalau kita di bulan puasa ini banyak tidak belajar. Kita berusaha untuk membuat siswa itu ada kegiatan di luar. Ada kegiatan. Ya. Ibu tinggal di desa sini? Ya, sini. Oh ya, kalau putra dasarnya putri daerah ini hasilnya harapan untuk mengontrol anak-anak lebih banyak kan? Ya, terkendali Pak. Ya, bagaimana dengan buku-buku pelajaran? Alhamdulillah cukup saja. Cukup ya? Ya. Pernah ikut lomba-lomba keluar? Belum. Belum, tapi ke depan? Mudah-mudahan dipersiapkan Pak. Iya, nanti kalau ada undangan dari kegiatan kabupaten yang mungkin diikutkan ya? Ya. Karena itu salah satu bentuk pembentukan karakter, menambah wawasan berpikir anak-anak dengan sering keluar dari sekolah maksud saya. Ya. Bu, sudah tahu program bupati? Ya, untuk masuk sekolah SMP itu siswa dari lulusan kelas 6 harus bisa baca tulis Al-Quran. Bagaimana di sini? Nah, alhamdulillah Pak, kalau kelas 6 ini banyak yang sudah Bisa. Al-Quran bahkan sudah khatam Pak. Iya. Terima kasih nih. Oh, jangan khatam. Iya. Iya. Artinya kalau ini sejak dini ya, sejak masuk kelas 1 Iya. ya.
Kalau kelas 1 ini Iqra Pak, bacanya Pak. Kalau 1, 2, 3, bahkan kelas 3 itu sudah ada yang mulai Al-Quran. 1, 2. Menurut pengamatan Ibu, kelas berapa di sini rata-rata yang bisa baca tulis Al-Quran? Dari kelas 4 itu sudah yang nyambung, tulisan nyambung itu sudah bisa Pak. Oh, artinya kelas 6 memang betul-betul siap ya? Iya. Apalagi memang di pelajaran Pak ini kan banyak juga yang itu untuk menulis. Juga di SD 10 kan di sini program dinia ini masih berjalan, jadi bisa dibantu. Ya. Juga di itu sekolah agama di tiap petang itu kan ada Pak. Oh, jadi ada sekolah agama ya? Iya. Di luar jam sekolah kita ya? Iya. Ya, artinya semacam ekstrakurikuler ya. Walaupun tidak masuk sekolah ya, tidak masuk sekolah ya. Tapi artinya secara pribadi murid-murid sudah belajar. Wah, luar biasa Mina, luar biasa. Pak Kades ada dinia sejak kapan di desa ini? Sejak pemerintahan mulai Sebelumnya? Pak Ilyas Padialan ya? Pak Ilyas Padialan. Desa satu dunia? Iya, iya. Waktu itu ini, sampai sekarang masih aktif? Sampai sekarang masih aktif Pak. Alhamdulillah anak-anak di desa Kandis 1 ini Pak aktif. Bagus kan tidak ada aktivitas. Ya, luar biasa. Saya kira support Pak Kades memang diperlukan untuk dunia pendidikan ini, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Ya. Itu Pak Kades ya. Ya, saya ingin lagi ke Guru Pai tadi. Ibu Guru Pai, harapan ke depan seperti apa? Di samping anak-anak itu bisa baca tulis Al-Quran, saya sebenarnya pengen akhlaknya itu keluaran dari SD 10 kan di sini akhlaknya lebih bagus lagi dan menuju masa depan yang lebih cerah Pak. Ya. Di samping akhlak kan kita juga harus ilmu, tapi ilmu tanpa akhlak juga kurang. Luar biasa. Terima kasih Bu ya. Lagi ke operator. Bu operator, tugas pokok operator itu seperti apa? Tugas pokok operator itu banyak Pak. Salah satunya yaitu dalam pengolahan data Dapodik. Ya, ya. Data Bapal PD, PTK, semua yang menyangkut dalam hal operator itu jantungnya sekolah. Ya. Lebih tepat. Kalau istilah saya buat Nabi. Iya betul. Ya. Tapi ya, itulah artinya memang sangat dibutuhkan kan. Iya Pak. Kalau operator yang mandek, dia akan sekolah akan mandek juga. Iya betul. Laporan Dapodiknya. Ya. Bu, ada kendala-kendala dalam melaksanakan tugas keoperatoran? Kalau dalam pengelolaan sih sebenarnya tidak ada Pak ya, tapi dalam hal apa namanya sinyal. Ya, karena kalau sinyal dalam itu tergantung dari lampu. Iya betul Pak, karena kalau mati lampu di sini biasanya sinyal pun hilang. Sering ya? Ya sering. Kalau setiap hari sering mati? Oh tidak juga, tapi biasanya lama. Di desa ini biasanya selalu ada namanya mati lampu Pak. Makanya dalam kendala pengisian Dapodik, pengelolaan itu terhambat karena sinyalnya tidak ada. Ibu mengelola data Dapodik sudah siap diakses melalui server, tiba-tiba lampu mati, apa upaya? Upayanya saya mencari sinyal ke kota. Salah satunya yaitu ke Kayagung. Iya. Tidak ke ini Oganilir. Oh jauh Pak. Jauh ya. Jadi nyari sinyal dekat dari kabupaten sebelah. Iya. Kalau di sana artinya di sembarang tempat atau ada memang tempat khusus? Tidak sembarang tempat, yang pastinya fasilitas yang bisa ada tempat mencolokkan listrik ya Pak ya, biar aksesnya lebih mudah. Pernah membawa pekerjaan ke rumah? Oh pernah Pak. Pernah. Malam hari yang tidak malam selesai. hari karena kalau tidak selesai di sekolah saya mengerjakannya di rumah. Artinya gajinya gede ya? Alhamdulillah kalau bisa ditambah oleh pemerintahan. Ya. Insya Allah nanti dipikirkan oleh Bu Kepala Sekolah. Iya, terima kasih. Kalau ada apa infak dari Kades. Iya. Bu, fasilitas bagaimana? Fasilitas untuk pengelolaan data Dapodik itu alhamdulillah, kalau misalnya minta dengan kepala sekolah fasilitas laptop baru ya langsung diberikan. Untuk kuota juga setiap bulan diberi untuk pengelolaan data Dapodik. Pokoknya untuk pengelolaan data sekolah itu, untuk jantungnya operator sekolah itu insya Allah dilayani oleh kepala sekolah. Ya, tentunya seiring kemajuan zaman, era modernisasi, tentu pengetahuan semakin meningkat dan peralatan harus canggih. Iya betul. Nah, artinya ibu kepala sekolah harus memikirkan fasilitas ini bagaimana supaya peralatan canggih. Itu Bu Kepala Sekolah. Ya Pak, karena Dapodik itu semakin setiap tahun dia versinya naik. Iya. Oh itu ya? Iya, versinya naik, jadi laptopnya juga versinya harus naik. Untuk menunjang. Oh ya, oke.
Jadi masih ada lagi yang perlu disampaikan? Oh tidak ada Pak, mungkin itu terima kasih, cukup. ya. Iya Pak. Kembali ke Ibu Kepala Sekolah. Bu Kepala Sekolah, bagaimana mengenai disiplin tenaga pengajar? Sebabnya begini, ada dua poin yang perlu diperhatikan. Pertama, kehadiran anak supaya rajin ke sekolah. Mungkin itu peran orang tua, bagaimana orang tua mendorong anaknya supaya rajin sekolah, dan bagaimana guru berdisiplin datang tepat waktu. Sebab kalau salah satunya ini lembek, percuma gurunya hadir tepat kalau anaknya tidak sekolah. Percuma anak sekolah kalau gurunya selalu datang tepat. Ini bagaimana? Silakan. Alhamdulillah kalau di sekolah kami ini begitu antusiasnya wali siswa. Kadang-kadang ada Pak yang sampai kelas 3 itu wali siswanya masih aktif, ibaratnya itu ngontrol anaknya, kehadiran anaknya. Alhamdulillah di sini siswa tepat waktu jam 7.30 kami sudah berada di sekolah, dan anak-anak sebelum jam 7.30 sudah standby di sekolah. Kalau menurut saya kedisiplinan anak sudah cukup bagus. Sedangkan untuk gurunya juga begitu Pak, karena mengingat guru-guru di sini hampir koridor di kecamatan kami sembilan ya. Artinya masih dalam koridor. Ya. Bu, sekarang ini kan informasi sudah di ujung jari. Semua orang, termasuk anak-anak, sudah menggunakan HP. HP ini positif dan negatif. Katakan ada positifnya, negatifnya. Artinya kalau negatifnya tidak diawasi, ini akan berbahaya bagi anak-anak. Termasuk orang tua juga, kalau tidak menjaga itu akan imannya goyang, itu akan berbahaya. Bagaimana sekolah? Apakah diizinkan buat HP? Kalau di sekolah ini untuk anak-anak kami belum mengizinkan untuk anak-anak membawa HP ke sekolah. Namun sebagian anak-anak sudah menggunakan HP kalau seandainya ada informasi dari guru kelasnya, karena mengingat waktu pandemi. Artinya digunakan untuk sarana informasi pendidikan. Ya. Seandainya ada siswa yang tidak hadir di grup itu, di grup itu ada grup WA-nya yang kelas itu sudah membentuk grup WA. Mungkin juga HP yang digunakan oleh anak-anak itu bukan HP-nya sendiri, tapi HP orang tuanya, namun difasilitasi oleh orang tuanya. Artinya tidak putus komunikasi dengan orang tua. Ya, alhamdulillah tidak putus. Saya ingin ke komite dan Pak Desa, Pak Komite, mungkin ada himbauan seperti yang saya katakan tadi, kalau informasi sudah diberi. HP ini katakanlah berkait-kait 50-50, ada positif, ada negatif. Kalau positif tidak perlu kita ceritakan, tapi kalau ketika soal pelanggaran itu akan berbahaya. Bagaimana himbauan Bapak kepada wali murid supaya membatasi, bukan melarang, membatasi penggunaan kami sebagai pemimpin mengharapkan pada kepala sekolah yang kiranya tidak bermanfaat bagi sekolah, mohon untuk dilarang melakukan, kecuali ada hal-hal yang tertentu yang bisa untuk sekolah kami persilakan. Itu aja. Terima kasih. Saya ingin komentar Pak Kades, mungkin ada secara umum Bapak untuk menghindar warga, orang tua murid pasti, karena seperti kita ketahui HP ini tadi dampaknya positif, negatifnya itu banyak sekali. Mungkin ada himbauan untuk pembatasan Pak penggunaan HP. Artinya HP ini supaya digunakan dengan hal-hal yang positif. Silakan Pak. Ya Pak, ini untuk anak-anak yang sering bawa HP Android, Ya, itu ada manfaatnya juga Pak. ya. Tapi dibatasi Pak. Dibatasi. Iya. Termasuk kalau dia untuk belajar, bisa Allah bagus Pak. Ya. Tapi kalau untuk main-main kurang bagus Pak. Ya. Iya, main game atau yang lain game kurang pantas Pak. Ya. Itu Pak. Ya. Pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan kepala sekolah, kepala desa, ada komite, ada guru PAI dan operator, serta tadi kami sudah meninjau proses belajar mengajar.
Dalam waktu yang singkat sudah banyak informasi yang kita dapat. Insya Allah ini berguna bagi pemerintah daerah dan masyarakat umum serta kita sendiri. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih Bu Pak Kadep.